Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Oke, kita akan absen terlebih dahulu ya. Sebelumnya kita baca doa sebelum belajar. Silakan dipimpin ketua kelasnya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, siapa yang tidak hadir hari ini? Khairul Anam, Bu. Kenapa dia? Izin sama Izin. siapa? Baiti ya? Sama Baiti. Baiti sakit, demam, Bu. Iya. Ini kelas 10 IPA 10 IPA 1 ya. Oke. Ada yang tahu nggak hari ini kita akan bahas tentang materi apa? Haji. Haji. Ada yang tahu pengertian dari haji itu apa? Menyengaja, Bu. Iya benar ya, artinya mengajar. Sebelumnya minggu kemarin ada yang tahu nggak materi kita itu membahas tentang apa? Tentang zakat mal, Bu. Zakat mal. Apa Vivi pengertian dari zakat mal? Membersihkan sebagian dari harta yang kita miliki, Bu. Iya benar sekali ya. Namun minggu ini atau pertemuan ini kita akan membahas tentang ketentuan haji. Dan niatnya adalah nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma bihajjati. Aku niat haji dan berihram karena Allah Ta'ala. Aku sambut panggilanmu ya Allah dengan berhaji. Yang pertama, ini peta konsepnya ya. Ini ada pengertian. Pengertian haji itu menurut bahasa itu artinya menyengaja. Kemudian menurut istilah adalah sengaja mengunjungi Baitullah atau Ka'bah di Mekah untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjelaskan tentang ketentuan haji yaitu dalam Quran surat Al-Imran ayat 97. Silakan dibaca ketua kelasnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Shadaqallahul 'adzim. Jadi hukum haji itu tertera dalam Quran surat Al-Imran ayat 97. Kemudian hukum melaksanakan ibadah haji itu adalah fardu ain atas mukmin yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah melakukan atau yang telah ditentukan. Kemudian ibadah haji itu hanya sekali yang wajib dalam seumur hidup. Kemudian kedua atau seterusnya itu adalah hukumnya sunnah. Kemudian yang kedua adalah syarat wajib. Syarat wajib itu ada berapa? Syarat wajib ada 6. Yang pertama itu Islam, baligh atau dewasa, kemudian merdeka, kemudian berakal sehat, kemudian mampu, dan yang terakhir adalah memiliki pengetahuan ketentuan ibadah haji. Baik, yang kedua selanjutnya yaitu rukun haji. Rukun haji itu terdiri dari berapa? Dari 6. Yang pertama adalah ihram, yang kedua wukuf, yang ketiga tawaf, yang keempat syai, yang kelima tahallul, dan yang keenam adalah tertib. Kemudian wajib sunnah haji dulu ya. Sunnah haji itu terdiri dari 8. Yang pertama adalah mandi ketika hendak berihram, kemudian memakai wangi-wangian, salat sunnah ihram 2 rakaat, membaca talbiyah dan melakukan tawaf kudum, kemudian membaca zikir doa ketika tawaf, sholat 2 rakaat sesudah tawaf, dan kemudian masuk ke Ka'bah. Dan wajib haji. Wajib haji itu yang pertama adalah ihram dari mikot, baik mikot zamani maupun mikot makani. Kemudian yang kedua adalah mabit di Musdalifah. Yang ketiga itu melempar zumroh Aqobah pada hari raya
haji atau pada tanggal 10 Zulhijjah di Mina, kemudian bermalam mabit di Mina, kemudian melempar 3 zumrah pada hari tasyrik, yang keenam yaitu tawaf wada, dan yang ketujuh adalah meninggalkan segala yang diharamkan karena ihram. Kemudian selanjutnya yaitu larangan haji. Larangan haji ini merupakan suatu hal yang sebenarnya boleh dilakukan, akan tetapi tetap dibayar, yaitu dengan adanya denda dan dam haji. Yaitu larangan haji itu ada 3 klasifikasi. Yang pertama adalah larangan untuk laki-laki, larangan untuk perempuan, dan larangan laki-laki dan perempuan. Larangan bagi laki-laki itu apa aja sih? Larangan yang pertama yaitu memakai pakaian yang berjahit. Yang kedua, memakai kaos kaki atau menutupi mata kaki. Yang ketiga adalah memakai penutup kepala yang melekat, baik itu handuk ataupun segala macam yang melekat di atas kepala laki-laki itu tidak boleh. Kemudian yang kedua adalah larangan bagi perempuan, di mana yaitu menutup kedua tangan dengan kaos tangan itu tidak boleh. Kemudian menutup muka dengan cadar ataupun masker juga tidak boleh. Kemudian yang ketiga adalah larangan bagi laki-laki dan perempuan, di mana yang pertama adalah orang yang sedang ihram itu tidak boleh memakai wangi-wangian, kecuali wangi-wangian itu sudah melekat di dalam bajunya sebelum ihram terjadi atau dilakukan. Kemudian yang kedua adalah tidak boleh mencukur rambut. Yang ketiga adalah dilarang memotong kuku sebelum tahallul pertama. Dan yang keempat adalah tidak boleh meminang, menikah atau menjadi wali. Kemudian tidak boleh bersetubuh dan tidak boleh memburu atau membunuh binatang. Kemudian selanjutnya tentang pembahasan denda dan dam atau haji. Denda dam haji. Kemudian denda dam haji ini merupakan denda yang harus dibayar oleh jamaah haji karena melakukan sesuatu hal, baik itu larangan ataupun lainnya. Di sini banyak sekali klasifikasinya denda atau dam haji. Yang pertama, denda karena tidak dapat melaksanakan haji ifrad, tidak dapat melontar zumroh, hadir di Musdalifah, bermalam di Mina, dan tawaf wada itu memiliki denda. Yang pertama, dibayarlah menyembelih seekor kambing yang sah untuk dikurbankan. Jika tidak mampu, puasa 10 hari dengan rincian 3 hari itu puasa di tanah suci dan 7 hari puasa di tanah air. Kemudian yang melanggar larangan haji berupa: pertama, mencukur; kedua, memotong kuku; ketiga, memakai pakaian yang berjahit; keempat, memakai minyak rambut; dan yang kelima, memakai harum-haruman. Itu dendanya boleh milih salah satu dari 3 perkara. Yang pertama, menyembelih seekor kambing yang sah untuk berkurban, atau berpuasa selama 3 hari, atau bersedekah makanan pada 6 orang miskin. Kemudian yang ketiga klasifikasinya, melanggar haji yang berupa melakukan hubungan suami istri sebelum tahallul kedua. Yang pertama, boleh menyembelih seekor unta, namun jika tidak ada, maka menyembelih seekor sapi. Jika tidak ada juga, menyembelih 7 ekor domba atau kambing. Kemudian jika tidak ada juga, maka bersedekah senilai harga seekor unta yang dilaksanakan di tanah suci. Namun jika tidak ada juga, maka berpuasa sehari untuk setiap 1/4 gantang makanan dari harga seekor unta. Kemudian klasifikasi terakhir yaitu melanggar larangan haji berupa membunuh binatang liar. Maka dendanya yaitu boleh yang pertama, menyembelih binatang zina yang sebanding dengan binatang yang dibunuh. Kemudian yang kedua, bersedekah di tanah suci. Yang ketiga, berpuasa sehari untuk setiap 1/4 gantang dari harga binatang yang dibunuh. Yang keempat adalah denda atau dam karena terhalang musuh sehingga tidak dapat meneruskan ibadah haji atau umroh. Hendaklah dia tahallul dan menyembelih seekor domba atau kambing di tempat di mana dia terhalang. Kemudian kita membahas tentang ketentuan undang-undang tentang haji ya nih. Ketentuan tentang haji. Undang-undang nomor berapa sih? Nomor berapa? 34 tahun 2009. Ditetapkan pada tanggal 9 Oktober 2009
Undang-undang ini ditandatangani oleh Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono sebagai penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji. Perpu tersebut berisi tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji. Kita membahas tentang macam-macam haji. Ada yang tahu macam-macam haji itu ada berapa sih? Belum tahu. Macam-macam haji itu ada 3. Yang pertama haji tamatu, haji kiron, dan haji ifrod. Ada yang tahu pengertian dari haji tamatu itu apa sih? Silakan Vivi. Haji tamatu yaitu melakukan umroh terlebih dahulu pada bulan-bulan haji dan setelah selesai barulah mengerjakan haji. Iya, benar sekali. Kemudian haji kiron, ada yang tahu? Saya, Bu. Silakan Ayu. Jadi haji kiron yaitu mengerjakan ibadah haji dan umroh secara bersamaan. Iya, kemudian haji ifrod adalah mengerjakan haji terlebih dahulu baru melaksanakan atau mengerjakan umroh. Apa ada yang ingin ditanyakan? Dipersilakan. Tidak, Bu. Sudah paham, Insya Allah sudah. Jika sudah paham, Ibu akan berikan tugas membuat portofolio ya. Nanti hasilnya dibacakan kemudian dikumpulkan ke Ibu untuk membahas materi tentang pengertian haji, hukum haji, syarat wajib haji, rukun haji, dan sunnah haji. Dibagi untuk klasifikasi pertama, pengertian hukum dan syarat wajib. Klasifikasi kedua, rukun haji dan sunnah haji. Silakan membuat portofolionya, kemudian hasilnya dibacakan dan dikumpulkan ke Ibu ya. Ibu kasih waktu 3 menit dari sekarang. Silakan. Silakan. Saya, Bu. Iya, silakan Ayu Lestari. Jadi hasil dari tugas porto yang saya buat, Bu, yaitu tentang pengertian haji dan hukum serta syarat wajib. Jadi haji artinya itu menyengaja atau menuju, sedangkan menurut istilah haji adalah sengaja mengunjungi Baitullah di Mekah untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada waktu tertentu dan dengan cara tertentu serta bacaan tertentu. Hukum melaksanakan haji adalah fardu ain. Setelah itu syarat wajib haji. Syarat wajib haji yaitu Islam, yang kedua balik atau dewasa, yang ketiga merdeka, yang keempat berakal sehat, yang kelima mampu, dan yang terakhir itu memiliki pengetahuan tentang haji. Baik, selanjutnya. Saya, Bu. Iya, Vivi. Jadi hasil dari tugas portofolio tentang rukun dan sunnah haji. Nah, yang pertama rukun haji yaitu rangkaian amalan haji yang harus dikerjakan. Jika apabila amalan tersebut tidak dikerjakan, maka ibadah hajinya tidak sah atau batal dan tidak boleh diganti dengan dam atau denda. Akan tetapi harus mengulang hajinya pada waktu yang lain. Adapun yang termasuk rukun haji yaitu yang pertama ihram. Ihram artinya niat mengerjakan ibadah haji dengan memakai pakaian ihram. Yang kedua ada wukuf atau berdiam diri di Arafah. Yang ketiga tawaf yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran. Nah, tawaf ini untuk haji disebut tawaf ifadah. Yang keempat sa'i yaitu lari-lari kecil antara Safa dan Marwah selama 7 kali. Yang kelima ada tahallul artinya menghalalkan larangan ihram. Dan yang terakhir yaitu tertib artinya pengerjaannya harus berurutan. Nah, yang kedua sunnahnya haji. Di antara sunnah-sunnah haji yaitu yang pertama mandi ketika hendak berihram. Yang kedua memakai wangi-wangian sebelum memakai pakaian ihram. Yang ketiga salat sunnah ihram 2 rakaat. Yang keempat membaca talbiyah. Yang kelima melakukan tawaf qudum. Yang keenam membaca zikir dan doa ketika tawaf. Yang ketujuh salat 2 rakaat sesudah tawaf, terutama dengan dekat makom Ibrahim.
Yang terakhir ada masuk ke Ka'bah yaitu Baitullah. Sudah Bu. Baik, kemudian penegasan saja ya, rukun haji adalah rangkaian amalan haji yang harus dikerjakan. Apabila tidak dikerjakan dari salah satu 6 rukun haji tersebut, maka hajinya itu tidak sah. Dan berbeda dengan wajib haji, di mana wajib haji adalah amalan-amalan dalam ibadah haji yang wajib dikerjakan. Apabila tidak dikerjakan, maka tidak membatalkan ibadah hajinya. Nah, kemudian hikmah ibadah haji. Apa sih hikmah ibadah haji? Yang pertama yaitu penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hakikatnya itu manusia semuanya itu sama. Dan yang ketiga, memperoleh ketenangan batin. Dan yang keempat, meneladani atau mencontoh dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik, dari seluruh materi kita hari ini, coba disimpulkan dari pembelajaran kita hari ini ya. Silakan disimpulkan. Baik, di sini saya akan menyimpulkan tentang pengertian tentang haji ya Bu. Ya. Jadi haji itu artinya menyengaja atau menuju, sedangkan menurut istilah haji adalah sengaja mengunjungi Baitullah di Mekah untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun syarat wajib haji, yang pertama itu Islam, balik, yang kedua balik atau dewasa, yang ketiga merdeka, yang keempat berakal sehat, yang kelima mampu dan memiliki pengetahuan tentang haji. Selanjutnya itu ada rukun haji, yaitu yang pertama ihram, yang kedua wukuf, yang ketiga tawaf, yang keempat sa'i, yang kelima tahlul, dan yang terakhir tertib. Baik, alhamdulillah materi kita dari ketentuan haji semuanya sudah dibahas. Bagaimana anak-anak, sudah cukup paham atau belum? Sudah Bu. Alhamdulillah. Kita cukupkan ya materi kita hari ini. Silakan dibacakan doa kifatul majelisnya. Ketuanya dipimpin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu tutup ya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dari Ibu, kepada Allah Ibu mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu besok lagi ya. Baik Bu.